Tapi kalau kita kalau kita melihat dari banyak pesertanya, banyak juga nggak? Berapa persen sih keluarga yang ikut? Mayoritas keluarga. Mayoritas keluarga. Mayoritas keluarga. Untuk yang pertama kali kita bikin, ya mungkin penyelenggaraan 5 penyelenggaraan atau 3 penyelenggaraan pertama, itu kebanyakan malah individu. Individu ngajak temennya gitu. Tapi lama-lama setelah kita share kemana-mana, akhirnya makin kesini lebih banyak keluarga. Dan itu yang kita harapin sebenarnya. Jadi lebih family trip ya. Family trip. Betul. Wah, kadang kan kalau kita melihat image-image di luar kayak touring-touring seperti kan banyak bapak-bapak saja ya yang meninggalkan istri di rumah. Mungkin banyak istri-istrinya tuh sewot nih, sebel ditinggal terus. Tapi kalau ini malah banyak family trip ya, luar biasa. Tapi kalau kita melihat lagi terkait touring-touring itu, kalau tadi kan disebutin ada 3 hari 2 hari ya Om. Itu kemana sih biasanya kalau 3 hari 2 hari? Ada yang jauh. Ada yang bisa Tergantung, Di Bali waktu itu 3 hari event. Oh, tapi 3 hari kita bisa ketemunya di Bali. Startnya di sana. Ketemunya Startnya di Bali. Tapi ada juga yang dekat di sini, Bogor. Ya, Bogor. Bisa. Kalau di Bogor kita startnya sama-sama di Jakarta. Tapi yang di Bali, yang di Lampung, startnya di Lampung. Oh gitu. Tapi 3 hari. Iya. Bahkan ada juga yang begini loh. Ada satu perusahaan yang mau jualan ke perusahaan lain. Yuk ikut trip yuk. Ikut trip yang ngobrol sambil masak-masak. Akhirnya dapat kerjaan. Ada juga yang networking juga ya jadinya. Iya, networking. Ini networking. Jadi kita ini bertiga ini bikin itu sama seperti tagline-nya handphone zaman dulu, connecting people. Baik people yang di daerah, di hutan, di gunung maupun di kota. Iya. Jadi connecting semua people ya. Semua people. Nah mungkin Om ada trik and tips nggak buat mungkin orang-orang yang pengen baru mulai nih mau ikutan overland, ada nggak? Mungkin satu-satu kali ya. Ya boleh satu tadi Om Yuma. Karena pasti masing-masing punya perspektif yang beda ya. Ya. Kalau saya sih lagi mikir seandainya nggak punya kendaraan, ya cari temen yang kebetulan punya kendaraannya, ya kita patungan lah kasarnya kayak gitu. Itulah yang saya akan saya lakukan. Nah, sesudah itu kan kita bisa menentukan, kendaraan A yang mana yang kita bisa beli, yang harganya segimana ya kan, yang tergantung dari kita sendiri kan. Dia merasa cukup dengan itu, ya udah ya dengan itu juga kan. Bisa membeli kendaraan yang paling nggak dia punya hayalan yang dia nyampe gitu. Tapi khayal lebih sih pasti bagus lah. Benar, berarti di awal bisa nebeng-nebeng dulu lah ya, di awal. Berdua lah. Lu kan punya mobil ini, ya, kita berdua yuk, patungan kayak gitu. Kalau perlu keterusan nebeng juga nggak Keterusan nebeng ya, dia nggak beli nih mobilnya sendiri. Gak apa-apa kan. Kalau Om Hari gimana Om? Jangan ragu-ragu untuk ikut. Jangan ragu-ragu ya. Karena kita mengutamakan kebersamaan di dalam kehidupan luar ruang di tempat yang indah di Indonesia. Dan kita juga tidak menghalalkan untuk putar musik sepanjang malam. Jadi musik itu dibatasi sampai jam sekian, selebihnya adalah ngobrol, masak sama-sama, berbagi pengalaman, lihat temen punya apa, you punya tenda baru, you punya mobil ini. Masakan apa yang baru? Kalau saya modal saya cuman piring. Jadi orang yang udah masak saya datang, kayaknya baunya enak nih, pasti ditawarin kan? Ya kita terima. Jadi saya nggak pernah masak. Tenda ada, alat masak ada, tapi saya nggak pernah masak. Piring aja ya modalnya. Piring aja modalnya. Sama terima kasih. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengikuti Indonesia 4x4 Overland karena pasti menyenangkan. Tidak menyulitkan di dalam treknya juga tidak menyulitkan. Karena trek kita yang kita pilih adalah overland, bukan off-road. Bukan off-road ya. Tapi mengharuskan memakai kendaraan 4x4. Karena namanya 4x4 Overland. Gitu. Mempermudah lah. Ya, benar. Jadi lebih ke bersosialisasi secara tradisional lagi ya, tidak hanya lewat gadget, tidak hanya kita bertemu langsung bersosialisasi. Baik-baik. Kalau dari Om Echa gimana Om? Asiknya sih sebenarnya ya, karena kita yang para pionir-pionirnya ini berangkatnya dari pecinta alam. Nah, karena kita dari pecinta alam, tentunya kita sangat concern dengan ekosistem.
Nah, di sini kita mencoba mengedukasi juga para pesertanya bahwa ketika kita berkegiatan, ini overland kebanyakan kan di alam bebas. Ketika kita berkegiatan di alam bebas, kita adalah tamu. Sementara tuan rumahnya adalah flora, fauna, serta warga dari daerah yang kita lewatin. Nah, ini kita edukasi terus-menerus. Nah, kalau pesannya buat yang mau ikut, Indonesia terlalu luas untuk dijelajahi. Mulailah sekarang. Mulailah dari sekarang. Dan ketika kita menjelajah atau mendatangi tempat yang cantik di Indonesia, jangan lupa kita punya hutang kepada Ibu Pertiwi. Kita berjalan di atas tanahnya, kita minum dari airnya, kita menghirup udara dari dirinya. Kita bayar hutang dengan mengabarkan kecantikan tanah air kita yang kita anggap bahwa ini salah satu keajaiban dunia ke-8. Baik, luar biasa ya memang. Jadi kita dari awal tanpa mobil pun juga bisa udah join, enjoy aja dulu mulai dari sekarang karena Indonesia banyak banget tempat-tempat yang harus dijelajahi dan kita belum sempat menjelajahi, takut menyesal nanti tuh teman-teman. Betul. Tapi kalau kita tadi udah banyak ngobrol ini terkait Indonesia 4x4 Overland, trip-tripnya dan lain-lain sebagainya. Kalau saya sih penasaran terkait mobilnya nih. Oh, mobilnya ini kan kayak gagah-gagah ya untuk medan-medan tertentu. Orangnya juga gagah kan? Oh, mobil ini keren-keren sekali. Kas gagah. Tapi ini pada pakai keseharian juga pakai mobil ini Om buat daily? Saya pakai mobil yang daily, tapi saya nggak bawa mobilnya. Mobilnya seperti ini. Ini juga buat daily ya? Tapi bukan? daily, tiap hari. Kadang-kadang istri saya yang bawa, kadang-kadang saya yang bawa. Jadi walaupun daily juga tetap pakai mobil-mobil seperti ini ya Om? Iya. Kalau ini saya pakai daily yang ini. Oke. Jadi ini saya pakai harian, ngantar istri kerja, datang ke kawinan, pergi overland, Jadi semuanya semua ke pasar, pakai ini tuh juga. Om Yuma gimana? Pakai harian juga? Iya, sama lah. Kamu mau pakai apa lagi? Apalagi saya nggak punya sedan. Adanya itu. Berarti Om ini mobil 4x4 ini 4x4 ini bukan hanya mungkin hobi ya, udah seperti gaya hidupnya sendiri ya? Atau bagaimana Om? Udah jadi golongan darah mungkin. Iya, golongan darah ya, darah daging sepertinya. Seru-seru sih. Tapi saya jujur sebagai orang awam saya penasaran sekali sih terkait experience, pengen juga ngerasain gitu experience-nya. Cuman kalau dari Om nih, kalau untuk pemula nih mungkin ada nggak tips yang di awal nih, cobain ini dulu deh atau cobain kemana dulu deh untuk pemula-pemula yang baru mau nyoba overland, dimana medannya oke, destinasinya oke juga. Ada nggak Om? Yang paling dekat dari ibu kota Jakarta? Mungkin boleh dari Jakarta ya? Sebenarnya banyak karena banyak sekali. Jakarta ini kan dikelilingin oleh Banten, sekeliling Jakarta ya ada Banten dan ada juga Jawa Barat. Ada gunung lagi. Ada gunung lagi. Dan di daerah-daerah Jawa Barat yang berdekatan dengan Jakarta itu banyak sekali. Di daerah Bogor banyak loh. Daerah Bogor banyak, yang ya kan air terjun, tempat camping segala macam banyak. Di Banten juga ada. Kita pernah dulu di tahun berapa saya lupa. Kita tuh masuk ke Banten ya, ke daerah dekat Tanjung Lesung, tapi terus kita terusin lagi sampai ke ujung kulon, tapi bukan yang di atas. Kan biasanya orang ujung kulon yang atas tuh dari mulai ujung Tanjung Lesung terus gitu ya. Tapi ini kita yang bawah yang selatan. Ini jarang orang datang ke sana. Kita bawa ke sana sampai orang-orang pun, Cak, ini masuk ke ujung kulon juga. Iya, wah kita baru tahu nih ada sini. Justru ketika ada orang ngomong, kita baru tahu ada beginian, itu tujuan kita tercapai. Tujuan kita utama ya. Satu kepuasan. Bahwa kita bisa bawa teman orang lain yang belum pernah tahu tempat tersembunyi itu akhirnya tahu ya mengenalkan. Luar biasa. Tapi kalau Indonesia 4x4 Overland ini kalau bikin trip biasanya kalau seperti tahun ini deh Om, kemana aja Om tahun ini? Tahun ini yang udah dilakuin ya? Iya. Yang udah dilakuin itu luar pulau juga ada. Luar pulau ada? Iya. Kemarin yang terakhir kita bikin di Garut. Dari Garut sampai Pangandaran. Terus yang Desember akan datang ini kita akan bikin di daerah Jawa Tengah. Kita start di Kota Magelang, nanti terus kemudian kita bergerak menuju ke Gunung Tulomoyo. Oh, Gunung Tulomoyo ya? Tulomoyo. Tuh, berarti buat teman-teman yang mau ikut mungkin tahun Desember ya? Desember. Ada lagi. Tuh. Kalau kita udah bahas nih happy-happynya ya tadi, experience-nya, seru-serunya. Kalau dari tantangan atau challenge-nya nih, dari kalau trip bersama Indonesia 4x4 Overland ini apa aja sih Om? Tantangannya biasanya dihadapi nih, bakal mungkin untuk teman-teman di rumah yang baru mau mulai udah siap-siap nih, oh challenge-nya ini nih, mau siap-siap menghadapinya itu bagaimana Om? Kalau misalnya startnya di Tulomoyo yang nanti,
kan startnya di kota Magelang. Iya. Itu yang sulit cuma dari Jakarta ke Magelang aja, karena dia sendiri-sendiri. Kita kumpul di Magelang. Bener juga. Nah, sampai situ kita start rame-rame. Rame-rame. Udah jadi satu keluarga itu. Gitu. Ya, Kita beberapa kali juga di Lampung, di Sumatera kita pernah bikin, di Bali kita pernah bikin. Karena kita akan pindah-pindah tempat sesuai dengan keindahan alam yang kita pikir indah dan bisa di-share kepada seluruh dunia. Oke, Kalau dari saya sih mungkin menurut saya ya challenge-nya itu adalah cuaca. cuaca ya. Karena kita berkegiatan di alam bebas kan, di luar ruang. Jadi ketika kita share foto-foto waktu kita survei ke peserta, nih loh, kita akan camping di tepi sungai yang cantik begini-begini. Tapi ketika Hujan beda. begitu hujan, Om Eca, kenapa sungainya warnanya coklat? Kalau hujan di hulu kan pasti ke arah hilirnya jadi coklat. Coklat, kayak iya. gitu. Kita nggak tahu, mungkin Umi mah ada challenge selain itu apa lagi Om? Jebakan-jebakan lah pasti. Jebakan-jebakan, ya? Banyak jebakan-jebakan. Kalau saya udah mengantisipasi, hidupnya di rumah penduduk. Ya gitu lah. Iya, jadi walaupun banyak tapi kalau udah bareng-bareng bisa teratasi iya. lah ya, bareng-bareng ya. Dan bermacam-macam teman di situ. Ada yang ngerti mobil, ada yang biasa montir, apa aja. Jadi saling isi lah. Saling membantu dan mengisi. Dan jadi banyak pengalaman kitanya. Bener. Jadi buat teman-teman mungkin yang pemula nggak perlu takut untuk join ya. Jangan Karena takut. nanti bakal Jangan takut. bareng-bareng bersama itu bakal teratasi semua. Iya. Mungkin Om boleh nih terakhir untuk mungkin ada pesan-pesan atau apa nih mau disampaikan sama teman-teman di rumah, boleh nih Om. Atau mau promosi Indonesia 4x4 Overland nanti trip next tripnya juga boleh. Siapa tahu SO kali teman-teman lo. udah nyari nih, udah pengen nih SO nyari penting gimana loh. nih ikut tripnya. Oke, boleh. SO itu kan hasil dari ini. Betul. Ngomongin gitu ya. Iya dong, kalau gue sih. Nah, jadi sebenarnya Indonesia 4x4 Overland ini berangkatnya dari Smart Offroading. Jadi kita bikin Smart Offroading yaitu suatu gerakan untuk mengkampanyekan safety berkendara di medan off the road. Terus jadilah pelatihan-pelatihan dan public course. Nah, terus dari situ bagaimana caranya lagi nih kita mengkampanyekan safety. Safety berkendara, safety berkegiatan di alam bebas dengan kendaraan 4x4. Turunannya adalah si event Indonesia 4x4 Overland. Jadi di situ kita coba untuk bagaimana sih kalau lo mau jalan-jalan, lo mau camping, lo mau belusukan di hutan, tapi tetap safety. Safety bukan hanya cara nyetirnya aja, tapi berkegiatan di alam bebas. Kita perkenalkan ketika camping itu pakai tumbler, ketika mandi di sungai itu jangan sampai menimbulkan konflik dengan ekosistem dan sebagainya. Apalagi plastik lah ya. Apalagi plastik. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Sekarang udah mulai bagus, cuman masih kurang. Ya. Kita punya polisi sampah. Oke. Iya. Setiap bubar itu ada satu yang ditunjuk untuk menjadi polisi sampah yang dia harus lihat sekelilingnya Tempat dia dari camping. siapa yang buang sampah. Oke, berarti walaupun camping apa-apa nggak boleh ninggalin sampah Nggak ya? boleh. Nggak boleh. Itu haram untuk kita. Dan si polisi sampah ini bukan ngambil terus masukin tong sampah, tapi dikembalikan Menegur ke pemiliknya. Kembalinya, langsung ditegur langsung ya? Menegur. Ini ada yang ketinggalan. Iya, bagus-bagus. Dan akhirnya sekarang si Indonesia 4x4 Overland ini menjadi sebuah gerakan. Iya. Gerakan yang didukung oleh ratusan membernya untuk mengangkat Indonesia sebagai keajaiban dunia ke-8. Luar biasa. Jadi jangan ragu buat ikut. Jangan ragu teman-teman ikut. Kalau dari Om Heri ada? Apa yang kita lakukan dan laksanakan, semoga bisa menjadi ujung tombak daripada pemasaran pariwisata Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang indah dari segala segi. Nah, luar biasa Indonesia. Ingat teman-teman, negara indah dari segala segi. Jangan di rumah aja. Kalau terakhir nih Om Yumi, silakan. Kalau menurut saya sih, ya jangan takut, beraniin diri untuk dimulai. Ya. Ya itu tadi bisa ikut gabung sama teman ataupun apa, dan sebisa mungkin juga ya ikutin ininya Eca yang ininya apa Pelatihan. pelatihan. Itu mempermudah yang lain. Karena itu nggak boleh kita berbenturan dengan sekitar kita juga. Jadi jangan egois kita jangan. egois. Nah itu bagus banget. Saya sih titip saya itu cuman kita bisa mulai dengan sesuatu yang ya paling enteng ya itu nebeng. Nebeng. Mulai aja dulu. Nebeng itu tidak haram.
Ya, Ya, nggak harap ya teman-teman, jadi mulai aja dulu. Nah pemirsa, itu dia obrolan seru kita hari ini bersama Om Echa, Om Heri, dan Om Yuma. Seru sekali tadi membahas banyak sekali experience dari om-om hebat ini dan juga insight-insight baru yang kita dapatkan. Dan sampai ketemu lagi pada episode podcast Autotech lainnya ke depannya, dan bersama saya Vina Munawar. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Indonesia Indonesia cantik. cantik.